Mengapa DPR RI menolak pemilu serentak 2 kali? Ini bukan soal teknis, tapi soal kuasa. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pemilu serentak dilaksanakan dalam 2 gelombang, pertama untuk Presiden, DPR RI, dan DPD, lalu kedua untuk kepala daerah serta DPRD, adalah langkah maju untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Namun, apa yang terjadi? Mayoritas anggota DPR RI menolak mentah-mentah. Padahal, ini bukan sekadar soal teknis penyelenggaraan, ini soal niat jahat politik, soal kepentingan kuasa, dan soal ketakutan akan kehilangan kendali atas sistem politik yang selama ini mereka manipulasi. 1. Mengapa mereka menolak? Karena sistem pemilu serentak 1 kali memberi mereka untung besar. Pemilu serentak 1 gelombang menciptakan kebingungan publik. Di tengah tumpukan kertas suara dan kampanye serempak yang membingungkan, rakyat kehilangan fokus, akhirnya memilih berdasarkan popularitas semu, bukan kualitas. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah cukong partai, para pemilik logistik, dan elit partai yang mampu membeli pencitraan dan suara. 2. Putusan MK bertujuan menguatkan demokrasi substansial. DPR justru ingin mempertahankan demokrasi transaksional. Dengan 2 gelombang pemilu, rakyat akan punya ruang untuk berpikir, menimbang, dan menyaring calon pemimpin tanpa gangguan serempak. Namun, itu artinya, para oligarki di DPR, kehilangan alat untuk mengatur paket politik, yakni paket pencitraan dan mobilisasi massal yang mahal dan manipulatif. 3. Anggota DPR takut akan meningkatnya partisipasi cerdas rakyat. Ketika rakyat diberi ruang untuk menilai secara terpisah, maka tipu daya politik uang, pencitraan buzzer, dan koalisi dagang sapi akan terbongkar. Pemilu 2 gelombang akan memperbesar peluang rakyat untuk memilih pemimpin bersih dan wakil rakyat sejati. Dan ini sangat mengancam eksistensi para politisi busuk yang selama ini hanya duduk nyaman karena sistem yang rusak. 4. Penolakan DPR adalah bentuk pembangkangan konstitusional terselubung. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Menolak pelaksanaannya, apalagi dengan alasan politis, adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum tertinggi negara. Siapapun yang menolak putusan MK tanpa alasan hukum yang sah, seharusnya dianggap tidak layak lagi duduk sebagai pembuat undang-undang. Rakyat tidak boleh diam, jika sistem terus dipertahankan demi kenyamanan segelintir elit. Jika hukum terus dilanggar secara halus oleh para pembuat hukum, maka, sudah saatnya, rakyat tidak lagi menitipkan harapan kepada partai politik yang dikuasai oligarki. Gabunglah dengan gerakan rakyat, bangun kekuatan dari bawah, gantikan dominasi partai dengan suara rakyat sejati. Karena perubahan sejati, tidak datang dari gedung DPR, tapi dari rumah-rumah rakyat yang bersatu, melawan penindasan sistemik.